Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat berjumpa pada pertemuan kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti tingkat SMA SMK kelas 10 semester 1, yaitu dengan materi Aku Pribadi yang Unik. Namun sebelum kita masuk ke pendalaman materi kita akan memohon berkat Tuhan melalui doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala rahmat, pujian dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah menyatukan kami melalui pembelajaran ini. Dalam perjumpaan hari ini, kami ingin memahami dan mendalami keunikan yang ada pada diri kami, memahami keterbatasan kami, serta bagaimana cara kami menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan melihat kompetensi dasar dari materi Aku Pribadi yang Unik ini. Yang pertama, bersyukur kepada Allah atas keberadaan diri dengan segala kemampuan dan keterbatasan. Yang kedua, bertanggung jawab dalam menerima diri dengan segala kemampuan dan keterbatasan. Yang ketiga, memahami diri yang memiliki kemampuan dan keterbatasan. Yang keempat, melakukan aktivitas, misalnya menuliskan refleksi, doa, puisi, dengan kemampuan dan keterbatasan. Nah, demikian kompetensi dasarnya. Sekarang kita akan melihat apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, mampu mensyukuri diri apa adanya, baik itu kelemahan, keterbatasan maupun kelebihannya. Yang kedua, memahami arti keunikan diri. Yang ketiga, mampu memahami diri dengan baik, menyebutkan keterbatasan dan kelebihan dirinya, dan mengetahui mana keterbatasan yang perlu diubah. Yang keempat, bisa menemukan teks kitab suci yang berbicara mengenai keunikan diri. Yang kelima, memahami teks kitab suci yang berkaitan dengan pribadi yang unik. Yang keenam, membuat refleksi singkat, bersyukur kepada Tuhan berdasarkan Mazmur 139. Baiklah, kita akan melihat pengertian dari Aku Pribadi yang Unik. Setiap manusia adalah pribadi yang unik. Unik dalam bahasa Inggris atau unus
bahasa Latin yang artinya satu dan istimewa atau spesial. Unik adalah berbeda dari yang lain atau khusus. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, unik memiliki arti tersendiri dalam bentuk atau jenisnya, lain daripada yang lain. Tidak ada persamaan dengan yang lain atau khusus. Keunikan adalah karunia Allah. Tuhan menciptakan setiap orang berbeda. Keunikan adalah karunia istimewa dari Allah. Keunikan adalah ungkapan kreativitas Allah ketika menciptakan manusia pribadi per pribadi. Tidak ada yang sama persis, termasuk orang kembar sekalipun. Fakta ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sangat serius menciptakan kita. Setiap pribadi diciptakan dengan sedetail mungkin, selalu berbeda dengan yang lainnya. Baik, kita akan melihat keunikan ini dapat dilihat melalui beberapa hal. Jadi keunikan yang ada dalam diri manusia itu bisa dilihat melalui hal-hal berikut ini. Yang pertama dari segi fisik, yang berkaitan dengan raut wajah, postur tubuh, jenis rambut, warna kulit, bentuk gigi, dan cara tertawa, suara, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bisa dilihat dari segi sifat atau psikis, yaitu di dalamnya terdapat sifat ramah, sabar, rajin, ulet, tekun, pendiam, pengamat, pencemas, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat berdasarkan bakat juga dan kemampuan yang dimiliki. Jadi keunikan yang terdapat atau ada dalam diri manusia itu bisa kita lihat dari hal-hal tersebut. Kemudian bisa kita lihat juga berdasarkan pengalaman hidup dan interpretasinya. Jadi meskipun kita hidup bersama di satu kelas, punya guru yang sama, dan pelajaran yang sama pada jam yang sama, tapi tiap orang pasti berada pada peran yang berbeda. Yang seorang bisa saja merasa sangat bersemangat, sedangkan yang lain bisa saja ngantuk. Yang seorang aktif, yang lainnya pasif. Yang seorang pandai berbicara, dan yang lain hanya mendengar, dan sebagainya. Anak-anak sekalian, kita akan melihat kembali ada dua sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan dalam diri pribadi manusia. Yang pertama akan muncul sikap positif.
Jadi ada dua sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan dalam diri pribadi. Yang pertama itu ada orang yang bersikap positif. Artinya dia menerima keunikan sebagai anugerah. Dalam artian menerima diri. Kemudian ia bangga bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Selanjutnya, ia bersyukur bahwa semua yang ada pada dirinya merupakan pemberian Allah yang baik adanya. Kemudian sikap yang kedua yang muncul, yaitu bersikap negatif. Artinya, dia merasa tidak puas terhadap dirinya. Melakukan berbagai cara untuk terlihat sempurna. Kemudian berpandangan bahwa penampilan luar itu lebih penting daripada menampilkan jati diri yang sesungguhnya. Jadi itu sikap negatif ketika orang berhadapan dengan keunikan yang ada dalam diri pribadinya. Baik, kita akan melihat kembali berkaitan dengan adanya perbedaan ini. Kitab Kejadian dengan tegas mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang unik dan istimewa. Karena pada waktu menciptakan manusia, Tuhan merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupa Dia, menurut citranya. Kejadian 1 ayat 26. Pada waktu menciptakan manusia, Tuhan bekerja dengan istimewa. Tuhan membentuk debu dan tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Kejadian bab 2 ayat 7. Segala sesuatu termasuk Taman Firdaus diserahkan oleh Allah untuk manusia. Kejadian ayat 26. Sebagai orang beriman Kristiani, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi keunikan diri kita? Nah, kita adalah orang yang beriman Kristiani. Jadi bagaimana atau apa yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi atau menjalani keunikan yang ada pada diri kita? Yaitu menerima diri apa adanya, bangga dengan apa yang ada pada diri, percaya diri. Karena sebagai pribadi kita harus menyadari, mengerti, dan menerima diri apa adanya. Sehingga dengan demikian membuat kita semakin mampu mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, dengan penerimaan diri, dengan kepercayaan diri, dan dengan perasaan aman diri yang tinggi. Dengan dasar itu,
kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Allah. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini materi kita mengenai aku pribadi yang unik. Semoga kedepannya kita semakin mencintai diri kita, menghormati diri kita, dan menerima apa adanya yang ada di dalam diri kita. Karena kita diciptakan Tuhan baik adanya dengan keunikan-keunikan yang ada dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati.